Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Dr. Alfiana Yuli Evianti MA dan Ibu Dr. Nikmatul Zuhroh MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi dan metodologi pembelajaran IPS. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini, saya Eni Pujiarti dan rekan saya Siti Nurjanah akan memaparkan materi mengenai evaluasi pembelajaran IPS terpadu. Penjelasan pertama nanti saya terlebih dahulu yang memaparkan dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Siti Nurjanah. Baiklah, langsung saja di sini ada hakikat evaluasi dalam pembelajaran IPS SD. Evaluasi itu berasal dari kata evaluation yang artinya itu penilaian. Nah, menurut bahasa, penilaian itu diartikan sebagai proses untuk menentukan nilai dari suatu objek. Sedangkan menurut istilah, evaluasi itu merupakan proses untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan suatu informasi yang sangat diperlukan untuk membantu alternatif-alternatif keputusan. Nah, menurut Edwin Wern dan Gerald W. Brown, dalam bukunya Essentials of Educational dikatakan bahwa evaluation refers to the acts or process to determining the value of something. Jadi, evaluasi itu adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Dalam pembelajaran IPS, evaluasi itu memiliki pengertian penilaian program, penilaian proses, dan juga penilaian hasil pembelajaran IPS. Jadi, evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya itu dilakukan secara terus-menerus dengan sesuai dengan keterlaksanaan pembelajarannya. Selanjutnya ada model evaluasi dalam pembelajaran IPS SD. Nah, di dalam pembelajaran IPS SD, evaluasi itu ada 3, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini merupakan kecenderungan untuk bertindak dan berperilaku terhadap suatu objek. Nah, penilaian ini bisa dilakukan dengan observasi, rubrik, wawancara, penilaian diri, penilaian sejawat, dan catatan harian selama proses pembelajaran. Nah, penilaian sikap ini itu dibagi menjadi 2, ada penilaian spiritual dan penilaian sosial. Yang pertama yaitu penilaian sikap spiritual. Nah, di sikap spiritual ini ditinjau dari penilaian kemampuan sikap mental yang ada pada KI 1 yang meliputi beribadah dan taat, terus bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, terus ada toleransi beribadah. Kemampuan sikap mental tersebut itu dapat diganti dan ditambah dengan kemampuan yang ada sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua yaitu sikap sosial. Nah, aspek penilaian sikap sosial ini ada pada KI 2 yang meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, di penilaian sosial sikap akan dilakukan dalam penilaian diri atau penilaian antar teman. Nah, pendidik itu disiapkan instrumen penilaian diri dan teman dalam bentuk esai, rubrik, ataupun portofolio. Yang kedua itu ada penilaian pengetahuan. Nah, cara mengukur penguasaan yang mencangkup dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural dan metakognisi dalam berbagai tingkatan pikir. Kompetensi pengetahuan itu dilakukan pada pembelajaran IPS dengan berbagai bentuk penilaian. Bisa menggunakan tes tertulis, uraian,
terus juga lisan, dan juga bisa penugasan. Yang selanjutnya itu ada penilaian kompetensi keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu kan penilaian yang ada pada KI 4 yang dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi yang ada untuk menentukan bentuk penilaian yang sesuai. Nah, penilaian kompetensi keterampilan ini bisa dilakukan dengan penilaian kinerja, proyek, ataupun portofolio. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Siti Nurjana. Silakan Mbak Siti. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya Siti Nurjana akan memaparkan mengenai praktik penyusunan evaluasi pembelajaran IPS, di mana di sini ada satuan pendidikannya dan kelasnya. Di kelas 4 temanya pahlawanku, subtemanya perjuangan pahlawan, dan pembelajaran 1. Nah, di mana di sini ada teknik penelitian. Yang pertama itu penelitian mengenai pengetahuan. Yang bentuk penilaiannya ini ada pilihan ganda, dan penilaian sikapnya ini ada penggunaan sebagai rubrik. Penilaian keterampilannya, bentuk penilaiannya adalah menggunakan rubrik juga. Selanjutnya mengenai instrumen evaluasi, dan pertama teknik aspek pengetahuan. Di sini ada aspek pengetahuan. Nah, di sini ada kompetensi dasar, di mana ini 3.4 yaitu mengidentifikasi kerajaan Hindu dan Buddha Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Dan di sini terdapat indikator pencapaian yang kami buat ada 2. Yang pertama 3.1 dan 3.4. Nah, di sini yang pertama itu 3.1 itu menjelaskan mengenai peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat. Nah, di sini ada juga bentuk soalnya, pilihan ganda, serta yang kedua yaitu 3.42 itu mengidentifikasi peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya pada masyarakat di wilayah setempat, dan bentuk pilihan gandanya juga ini. Nah, soalnya ini ada di nomor 1 dan 2, 3, dan 5. Selanjutnya ini contohnya, contoh pilihan gandanya. Selanjutnya yaitu kepada ini terdapat juga kunci jawaban yang telah diterapkan, dan di sini ada catatannya mengenai perhitungan skor akhir pengguna rumus, yaitu nilai skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100 itu menjadi akhir dari skor. Oke, yang kedua Yang kedua ini adalah rubrik penilaian aspek, di mana lembaran ini diisi oleh guru yang penilai sikap sosial siswa dalam tanggung jawab. Nah, berikan tanda centang pada kolom skor sesuai dengan sikap tanggung jawab yang ditujukan oleh siswa. Dan di sini ada skor di mana 4 ini sangat baik, skor 3 ini baik, skor 2 ini kurang baik, dan skor 1 ini tidak baik. Oke, di sini ada juga nama siswanya, kelas, tanggal, dan materi pokok apa yang dipelajari. Nah, di sini ada aspek pengamatan sikap, di sini. Nah, ini sikap spiritual. Lalu di sini aspek pengamatan sikap, tanggung jawab. Dan selanjutnya ada aspek pengamatan sikap, itu jujur. Di sini ada kita tinggal contreng ya. Selanjutnya aspek pengamatan sikap disiplin. Oke, selanjutnya ini perhitungan skor akhir pengguna rumusan, yaitu nilai skor ini nilai diperoleh skor maksimal dibagi dan dikali skor dikali 4, dan itulah nilai skor akhirnya. Ini contohnya. Lalu yang ketiga yaitu penilaian aspek keterampilan, di mana di sini ada muatan. Kita ambil contoh IPS. Kompetensi dasarnya yaitu 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat pada masa kini. Di sini. Nah, dan selanjutnya indikatornya, indikator penyampaiannya juga ada di sini. Dan selanjutnya ini ada ini muatan.
Dan selanjutnya ini ada yang teknik penilaian, uji hasilnya bagaimana nanti, dan bentuk instrumen rubrik, yaitu penilaian pada buku guru di halaman 15. Oke, selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Ini terdapat rubrik penilaian bagi indikator penilaiannya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Lalu penilaian catatan, anekdot, ini adalah untuk anak-anak yang kelas rendah ya sebenarnya. Ini dibuat catatan anekdotnya, pada tanggal berapa si anak, tahun, peristiwa yang dialami, indikator pencapaiannya gimana. Baik, berarti kayak gitu indikator. Dan selanjutnya ini ada rubrik penilaian debat terpadu ini. Ini jika ada penilaian. Nah, ini di sini mengenai aspek pengaruh materinya ini berbobot 40%, lalu deskripsikan, lalu penskoran, dan selanjutnya yaitu menyiapkan bahasa dan etika serta keterampilan waktu. Ini juga skornya 40%. Selanjutnya strategi dan kerjasama, ini ada skornya. Dan selanjutnya ini adalah ke bawah. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.